Ketika kita menuruti kemauan dosa, berarti kita akan menjadi budak dosa yang menjerat kita kepada kematian dan kebinasan dan hancur. Tetapi ketika kita menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam kehidupan kita, dengan menundukkan diri kita, mentaati firman Tuhan, membiarkan kehendak Tuhan memimpin hidup kita, maka Dia akan jadi Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi perubahan bisa terjadi ketika kita mulai punya tekad untuk meninggalkan cara hidup yang sia-sia. Yang ketiga, bagaimana perubahan bisa terjadi? Perubahan hidup dapat terjadi jika kita menjadikan Yesus penguasa dalam hidup kita. Menjadikan Yesus penguasa tunggal dalam hidup kita. Roma pasal 6 ayat 16 dalam terjemahan sederhana Indonesia atau TSI, kalian pasti tahu kalau kamu menyerahkan diri untuk melakukan kemauan orang lain, berarti kamu sudah menjadi budak orang itu. Hal yang sama berlaku secara rohani. Kalau kamu menuruti kemauan dosa, berarti kamu sudah menjadi budak dosa yang menjerat kepada kematian. Tetapi kalau kamu mentaati Allah, kamu adalah miliknya dan menjadi orang benar di matanya. Wow, ketika kita menuruti kemauan dosa, berarti kita akan menjadi budak dosa yang menjerat kita kepada kematian dan kebinasan dan hancur. Tetapi ketika kita menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam kehidupan kita, dengan menundukkan diri kita, mentaati firman Tuhan, membiarkan kehendak Tuhan memimpin hidup kita, maka Dia akan jadi Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah Anda lebih suka menuruti hawa nafsu atau menuruti kehendak Tuhan? Hidup ini linear, sebuah garis lurus. Kita di tengah. Semakin kita beranjak atau berjalan ke arah Tuhan, semakin pengaruh Tuhan atau gaungnya Tuhan semakin kuat. Dan suara dosa semakin tidak terdengar. Anda jadi lebih suka melakukan kehendak Tuhan daripada menuruti hawa nafsu. Sebaliknya, jika Anda semakin menjauh dari Tuhan atau semakin berjalan ke arah dosa, semakin suara dosa pengaruhnya kuat. Dan suara Tuhan semakin tidak terdengar, mengakibatkan Anda lebih suka menuruti hawa nafsu daripada menuruti kehendak Allah. Ada sebuah ilustrasi bagaimana cara anjing kecil bisa mengalahkan anjing besar. Simple dan sederhana. Jangan kasih makan anjing besar, kasih makan terus anjing kecil. Maka anjing besar mulai lemah, anjing kecil akan mengalahkan anjing besar. Nah, kenapa kita susah berubah? Pikiran kita selalu negatif, hati kita kesal terus, perkataan kita susah dikendalikan, perbuatan kita menuruti hawa nafsu. Karena roh kita nggak pernah dikasih makan. Daging kita yang selalu dikasih makan. Makanya akhirnya kita lebih condong menuruti hawa nafsu daripada menuruti kehendak Allah.